pandangan Allah bahwa orang ini adalah jahat. Tapi waqalan nasu khaira, sedangkan manusia menyebutnya sebagai orang yang baik. Artinya manusia ini, si hamba ini meninggal dunia walaupun menurut pandangan Allah dia itu orang yang jahat, tapi pandangan manusia atau penglihatan manusia orang itu adalah baik. Yaqulullahu ta'ala lil malaikah, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qad qabiltu syahadata ibadi, saksikanlah sungguh aku telah menerima kesaksian hamba-hambaku. Artinya cara bahasa kita, dengan sifat kasih sayang Allah, kesaksian hamba diterima oleh Allah. Jadi kita perlu banget untuk menyaksikan bahwa mayat yang berada di hadapan kita ini min ahlil khair. Kita jawab min ahlil khair, ya, itu sangat perlu betul. Intinya adalah sebagai doa kita kepada Allah agar orang ini walau mungkin pernah berbuat dosa, tapi kita menyaksikan sidin baik. Nah, kesaksian kita itu, ya, kesaksian kita tadi siapa? Kawan-kawannya, keluarganya, mungkin kawan sekantor, mungkin kawan sepermainan dan sebagainya. Kesaksian mereka itu sangat diharapkan. Untuk apa? Agar Allah memberikan keampunan kepada dia. Maka jar pandangan Allah ini kada baik. Nah, itulah Allah kasih sayang kepada hamba-hambanya. Qad qabiltu syahadati ala ibadi wa ghafartu li abdi ma'a ilmi bih, dan telah aku ampuni bagi hambaku ini serta pengetahuanku dengannya. Nah, artinya apa? Hadis ini menunjukkan kepada kita untuk menyaksikan, ya, tapi Ustaz saya kan tidak tahu kelakuannya, tidak tahu perbuatan orang ini, ya, tetap kita wajib untuk berbaik sangka dengan harapan mudahan kita juga kena bila mati banyak orang yang menyaksikan kita baik. Jadi bila kita takziah di hati berdoa, ya Allah mudahan kena bila aku mati kayak ini juga orang datang takziah, mudahan kena bila aku mati kita hendak sembahyang ke apakah di situ berdoa seorang ini kena mati juga, kalau kita ini pasti mati. Berdoa melihat orang yang menyembahyangkan, masya Allah banyaknya guru kah, ada guru kah, siapa kah, masya Allah banyaknya keluarga sidin, kawan-kawan sidin, siapa-siapa datangan. Berdoa, ya Allah mudahan kena aku mati kayak ini juga banyak orang datangan. Tapi seorang dulu di dunia menanam budi, ya Allah, namun seorang kada pernah datang. Umpat RKM nang datang kartunya orangnya ada sudah datang, iyalah kartunya jangan datang. Melihat pulang orang di kuburan, masya Allah banyak yang antar, mudahan kena aku kayak ini juga antar orang banyak. Paling kadang doa-doa itu aja yang kita harapkan. Amun amal kita ya secukup-cukup nang kita gawe di dunia ini aja, tapi doa-doa orang itu, nah, doa ulama, habaib, siapa-siapa. Makanya kita di dunia ini berkawan-kawan dengan orang-orang soleh agar mereka mendoakan walaupun mereka kada diam di sini. Oh, meninggal kasirin semalam, masya Allah, Allah yarham. Bila Allah yarham, mudah-mudahan Allah merahmati. Doa ulama tadi, doa kawan tadi, doa siapa aja itu yang kita harapkan benar. Nah, kisah ya dulu ada kisahnya. Pada zaman dahulu ada seorang laki-laki yang suka menipu, diberi gelar sebagai penipu, dan sudah kebiasaannya
Apabila ia ke pasar maka ia akan menipu orang. Makanya jangan tapi rencana ke pasar lah. Di pasar itu banyak orang menipu, mengurangi timbangan iya, berdusta-dusta iya, iyalah, bersumpah-sumpah aku jual modalnya aja, mana ada pedagang menjual modal, bangkrut bener ya. Ingati jangan tapi rencana ke pasar nih, ay. Bila ke pasar mbak tet nukar bulik ke lagi, jangan nong bahanjam, orang negara bahanjam tuh belawas. Nukar nang bayam 2 ikat, iwak nila 1 kilo, melihat jam di pasar. Nang apa nang dicari? Oh bertemu mantan sekalinya, berkesahan ngopi. Kai kalham di rumah nunggui pembilan ini datang lawasnya belum mana juga. Begitu datang Allahu Akbar, orang hendak sungsung makan janin ya kai. Nah, ingatin lah jangan tapi aja ke pasar. Boleh ke pasar blak bulik ke lagi. Makanya nang bagus tuh ke pasar lelakian matai. Lelakinya ringkas, catat nukar pon, nukar ini nukar dah. Datang bulik dah. Amun binian nukar pon tuh aja 15 ikong tuh menawar-nawar ke hulu kahilir. Ini musim batukan deh. Dan apabila ia bertamu seseorang dari satu kampung maka ia akan memberi salam dan menjabat tangannya dan berkata, engkau adalah teman bapakku dan aku ingin menjamu engkau hari ini. Si penipu tadi, wah udah kayak akrab apalagi. Oh ini kawan arwah abah nih, wah pokoknya mah akrabi lah. Ayo kita makanan. Nah, dan orang itu menjawab, aku tidak kenal engkau dan aku tidak mengenal siapa bapak engkau. Dan si penipu itu berkata, engkau adalah teman bapakku, mungkin engkau lupa. Mungkin pian kada ingat nih. Pian ini kawan arwah abah ini. Model kayak pina apa? Akrab. Itu kan dulu banyak presering gitu ya. Lama nih ketemu, apa kabar? Dipukulnya 2 kali di magic apa hypnotis. Dulu banyak itu. Wah ini ada juga. Hati-hatilah di taksi-taksi itu, hati-hati. Tahun 98 saya pernah di Jakarta, cerita pengalaman. 98 saya mau berangkat haji. Hari ngaranya haji turis. Jadi mulai pasar rambutan lah ada di Jakarta itu bahari. Pas kita naik Microlet call aja gitu. Ada bertiga. Kami berdua. Aku lihat bahasanya bahasa Batak ya. Jadi di mobil itu Pak berganti-gantinya. Dipukul-pukulnya gitu. Cuma ulun ingat, wah inilah ini sudah nenek. Langsung aja kita ingat bacaan macam-macam. Kawan dulu ini melayani terus. Dari mana mas? Dari Samarinda. Mau kemana? Rencana mau umrah, mau haji. Oh dilayani pandir. Kita dipukul-pukulnya, dirangkul-rangkul. Kamu tidak bisa ngomong kah? Agak kurang enak badannya dia. Padahal di hati Allah zikir. Sekalinya begitu sampai di Pondok Gede, kawanku ini 2 juta hilang. Karena terasa bu. Ulun alhamdulillah. Kulihat bibirnya pucat, nah di hypnotisnya, atau di taksi, di callnya kita Microlet kalau di sana. Hati-hati. Jadi kalau beda ada orang aneh-aneh itu langsung di hati Allah. Insya Allah tidak masuk. Ya. Nah. Mungkin engkau lupa. Dan si penipu berkata, engkau ada teman bapakku. Mungkin engkau lupa, tetapi aku enggak lupa. Dan ia berkata, aku akan menjamu engkau karena Allah. Si penipu tadi, ayo kita makanan. Ujar yang di aku ndak kena pian kada ingat, ayo kita makanan. Ngaran dibawa makanan ya kalamat makanan aja bah siapa nang ada aku dibawa makan, jangankan pian aku gen hakun. Dan ia membawanya memasuki warung makan yang menyediakan hidangan kepala kambing, dan ia memesan masakan kepala kambing, roti dan berbagai macam makanan oleh si penipu tadi. Si bapak tadi kesian ya, tak kaju-kaju teh makan pindah nyaman deh.
Urusan kapal-kapal berataan, kapal di atas juga nyaman, kapal di bawah juga pinang alih. Nah, dan kebiasaan di tempat tersebut pembeli tidak membayar kecuali setelah selesai makan. Ya, juga kalau di Mekah kan kita bayar duluan. Adakam adakam kullu la 10 riyal, bayar dulu, duduk. Nah, kalau ini kayak di Samarinda lah. Makanan disiapkan, lalu makan, kanyang parut, hanya bayar. Yang bagus mana guru? Yang bagus bayar dulu bang, bakat dulu kan, hanya makan yang bagus. Atau bisa begitu sudah disiapkannya, soto Lamongan lah, soto Lamongan ya. Apa sate Madura ada ya? Berambak cocok sama Allah ya. Disiapkan, tuntung, bayar dulu baru makan, bagus juga. Ketika ia makan dan tidak tersisa kecuali beberapa suap lagi, si penipu pergi keluar. Pergi keluar dan dengan alasan ingin buang air kecil. Ini keluar dari warung tadi dengan alasan si penipu itu pengen buang air kecil, atau dengan alasan yang lain. Dan ketika orang yang dijamu akan pergi, pemilik warung menagih pembayaran makanan yang telah dimakan. Nah, takkan aja sidin dengan nenek. Pas sidin hendak keluar, nang orang si bapak tadi, bapak belum bayar pak loh. Maka aku dibawa itu tadi, wah penipu. Dan orang tersebut menjawab, aku adalah orang yang dijamu si fulan. Pemilik warung berkata, aku tidak tahu siapa yang menjamu dan siapa yang dijamu. Ujar pemilik warung, ulun kada tahu. Yang jelas pian belum bayar. Nah, aku menagih pembayar makanan yang telah dimakan, dan si penipu tersebut menghabiskan umurnya dengan melakukan berbagai penipuan. Oh, ya sudah, akhirnya dibayar ya oleh orang tua tadi kan. Si penipu nih gawiannya kayak itu bang dah, menipu orang. Ketika si penipu tersebut sakit, nah, yang membawanya kepada kematian, ia mengupah 2 orang laki-laki dengan upah masing-masing 1 dinar, dan ia menyerahkan 2 dinar kepada kedua orang diupahnya tersebut. Dan si penipu berkata, diupahi kekawanannya juga 1 dinar, ya mungkin duit kita 100.000 lah. Dan kerjanya tidak capek juga. Apabila aku telah mati, maka hendaklah kalian berdua di belakang jenazahku. Kenalah, kalau kena aku matilah, dia boleh gagaringan itu sudah kena matai. Bila guru mati pian di belakang jenazahku. Tapi kena aja belah, kena aja. Ada ini juga. Dan katakan orang ini adalah orang baik. Paham ya bu ceritanya bu? Jadi nang berdua nang diupahinya tadi, kena ngatilah bila aku mati ikam dihiga mayatku. Padahal kan arwah nih bagus, arwah nih lah. Ini nang mayat di depan nih baik. Bila orang datang kena pada ini orang nih baik ya, beres. Dan nang kawan sesama preman segiri juga. Diberi duit, siapa kadang aku diberi duit hanya sebagai kayak itu aja, orang ini baik. Nah, orang ini adalah orang soleh dan suka berbuat baik, dan kalian jangan meninggalkan aku sampai kalian pulang dari menguburkan aku. Mana artinya kena ngatilah bila aku mati nih aku beri duit tikam nah 1 dinar. Banyak ukuran pada waktu itu. Kena bilanya siapa yang meninggal si anu baik orang tuh Cilayak, kami tadi dibarinya duit sebelum meninggal semingguan tuh, nah ada dibarinya duit. Nah, dan ingat jar si mayat tadi, si orang sakit tadi, sampai menyolatkan, sampai menguburkan, nanya kembali. Beres jangan kawan, gampang aja, asal ada duitnya. Nah ya. Dan kedua orang upahan tersebut melaksanakan apa yang diperintahkan si penipu.
Kan dikasih penipu mati, maka kedua orang tersebut berkata di belakang jenazah, orang ini adalah orang baik, dia orang saleh dan suka berbuat baik, sampai mereka selesai menguburkannya dan mereka pulang. Kuburkan sudah, pulang nang berdua ini dan semua yang takziah tadi. Kemudian dua malaikat masuk ke dalam kuburnya untuk menanyainya, dan kedua malaikat tersebut mendengar seruan, tinggalkan hambaku. Nah, jadi penting kita menyaksikan mayat tuh. Ada seruan, tinggalkan mayat tuh, tinggalkan, jangan diurusi, tinggalkan. Sesungguhnya ia hidup dengan melakukan hilah dan ia mati dengan hilah, dan si penipu tersebut akhirnya diampuni dengan sebab kesaksian dua orang. Bayangkan, dua orang aja menyaksikan baik dan mengatakan dia soleh, itu sudah diampuni dosanya, apalagi sampai ulama nang menyaksikan, apalagi sampai perguruan nang menyaksikan. Nah, guru umpama kita jamaah lalu menghadirkan perguruan seorang nang ngisi tausiah di sini, ya, ujar guru, mari kita saksikan mayat yang berada di hadapan kita ini min ahlil khair, kayak kadang umpamanya kamu guru seorang menyaksikan bawahnya baik, pasti diampuni Allah. Sedangkan orang ini yang berdua ini kakawanannya aja bukan orang baik juga. Jadi kesaksian itu penting, ya. Nah, diampuni Allah gara-gara kesaksian dua orang saksi, meskipun kedua saksi tersebut upahan. Apa hikmahnya? Pertama, kita selalu wajib untuk mendoakan. Ada yang tanya, Ustadz, kita mendoakan orang husnul khotimah padahal sudah mati dia, didoakan husnul khotimah. Ya enggak apa-apa, yang namanya doa mudah Allah kabulkan. Maksudnya itu mendoakan sebelumnya meninggal, ya kita nggak tahu. Kita tetap berdoa mudah husnul khotimah, mulai sidin garinggin. Tapi jangan dibisi-bisiki seorang garing. Kita mau mati mudah husnul khotimah. Awak ini macam-macam ketampar awak. Orang masih nangga garingan didoakan husnul khotimah. Sarik sidin menyuruh aku mati gak sidin. Kalau menghilangi orang garing mudahan bagus, biar mudahan sehat. Namun kita lihat orang ini pinanya berat, bujur, ya kita doakan tetap bersemangat, mudahan sehat, tapi di hati doakan, ya Allah kalau memang yang bagus untuk sidin mudahan nanti husnul khotimah. Jangan dipandirakan, dibisikakan pulang di telinganya. Awas sih kamu, kacau ya. Iya. Pas membisiki kalau Pak Haji, iya, ada temanku kemarin penyakit seperti ini Pak Haji. Ndak lama ki, makanya ndak lama 2 hari saja baca pun senyawanya. Lisun menghadap ilahi Rabbi. Wah, malu. Awas kamu, kalau aku sehat bertempeleng kamu. Jangan diberi itu bersemangat, ya pokoknya harus kita sehat, harus kuat, namun kita kena ke majelis gitu, jadi jangan sampai melemahkan semangat orang. Wallahu a'lam. Hadis yang ke-31 dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya berkata Rasulullah bersabda, Yadfa'ullahu ta'ala al-bala an ummati biman salla amman la yusalli walau ijtama'u ala tarki as-salati ma nazarahumullahu tarafata 'ain wa yadfa'ullahu ta'ala biman yuzakki min ummati amman la yuzakki walau ijtama'u ala tarki az-zakah ma nazarahumullahu tarafata 'ain wa yadfa'ullahu ta'ala an ummati biman yasum amman la yasum walau ijtama'u ala tarki as-sawm ma nazarahumullahu tarfata 'ain wa yadfa'ullahu ta'ala an ummati biman yahujja amman la yahujja
walau ijtama'u ala tarkil hajji ma nazarahumullah tarfata 'ain wa yarfa Allah ta'ala an ummati biman yujma'u amman la yujma' walau ijtama'u ala tarkil jumu'ati ma nazarahumullahu tarfata 'ain au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menolak bencana dari umatku dengan orang yang sholat dari orang yang tidak sholat. Gara-gara orang nang sembahyang, maka walaupun di situ ada nang kada sembahyang, Allah tolak bala tersebut. Jadi bersyukur ada satu majlis walaupun kecil majlisnya, ini penolak bala. Ada satu kelompok walaupun sedikit orangnya, ada yasinan, ada salawatan, ini penolak bala. Ya, jangan dikira kumpulan-kumpulan yang kada seberapa itu tidak ada manfaat. Kalau seandainya di sekitar kita ini ada dua aja kelompok yasinan, entah hari apa, padahal di sekitar ini macam-macam maksiat, riba ada, zina ada, narkoba ada, macam-macam maksiat ada. Nah, nang sedikit-sedikit ini nang menahan bala. Karena Allah akan menurunkan bala dikala orang tuh lupa, tapi pas ada nang sedikit orang ingat, nah di situ Allah cakap bahasa kita kada jadi hendak menurunkan balanya. Karena ada orang yang sembahyang, mungkin malam tadi ada orang yang beribadah, sementara yang lain nyamannya guring. Mungkin malam tadi ada orang yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, di hotel pulang nah kene tahu ya, sudah pahamnya. Masya Allah. Mungkin kalau malam tadi ada yang Bismillahirrahmanirrahim Yasin, di sebelah sana nah cek doi kong. Alhamdulillah ada seimbang aja ya kalau. Nah, jadi kita jangan sombong-sombong dengan orang yang beribadah. Apa itu jor bahabsian bakuciak-kuciak, tahu bakuciak bu? Teriak-teriak. Iya, itu bahasa kami bakuciak ya. Teriak-teriak. Apa ya? Memangnya Rasulullah tuli dipanggil ya Rasulullah. Apa aja itu jare? Bubuhannya bang di sana macam-macam gawian lah, kasah amat macam-macam, siannya amat di Kiosidin. Nah, jadi jangan sombong-sombong ya. Allah Subhanahu wa taala ya, menolak bencana dari umatku dengan orang yang sholat dari orang yang tidak sholat. Dan seandainya mereka berkumpul untuk meninggalkan sholat, niscaya Allah tidak akan memandang mereka sekejap mata pun. Kalau seandainya ada nang kada sembahyang sakampungan, awas sih kamu, Allah akan menurunkan bala. Ada di zaman Nabi Isa cerita. Nabi Isa ini kan orang yang suka berkelana. Apa berkelana? Berjalan. Satu saat Nabi Isa mampir di satu kampung. Wah, Masya Allah, kampungnya makmur. Masyarakatnya rukun, kegiatan ibadahnya baik, pokoknya makmur, gemah ripah loh junawa. Terus Nabi Isa mampir di situ. Oh, Masya Allah, Nabi Isa senang melihat orang kampung ini ramah tamah apa macam. Setelah itu berangkatlah Nabi Isa berkelana lagi jalan. Kira-kira beberapa bulan
Nabi Isa balik lagi ke kampung itu, sudah kampung itu porak-poranda. Ibaratnya kering, hancur, manusianya gering. Tahu gering? Apa gering? Itu saya ingat Jawa ngerti gering. Kering-kering, kerempeng-kerempeng, ya uji bahasa kami itu kurisaan. Apa kurisaan? Apa kurisaan? Ada tahu? Baunya jelek dah. Lalu Nabi Isa bertanya kepada salah satu penduduk kampung, kenapa ini semalam 2 bulan semalam aku kesini bagus kampung kami, kenapa nih? Oh, kami diturunkan Allah bala, diuji kami. Lu kenapa? Kamu kan orang ahli ibadah. Iya, ada orang yang mampir, orang itu ndak sembahyang, si pendosa nih. Orang ini berbuat dosa maksiat, mampir saja dia duduk sebentar gara-gara kehujanan kayak tadi kehujanan, kalau bertahan saja tidak ada berbuat apa-apa, lantaran Allah murka dengan orang yang maksiat tadi sehingga Allah turunkan bala, kami dapat imbasnya atas kemurkaan Allah. Nauzubillah. Coba akhirnya ya menjadi kayak gini kampung kami. Makanya jangan sok-sok, enggak apa-apa. Aku kalau sembahyang rezeki nyaman aja, bubuhannya nang sembahyang, ngalih rezekinya. Awas, ada nanti waktunya ya. Wah, enggak apa-apa bermajelis kita biar kada bermajelis gen yang dapat ilmu. Yang penting sembahyang aja. Wah ini kan tapi repot-repot. Nah, awas. Kita nang duduk-duduk gini dia padahal nganggur. Ada manusia yang kayak gitu, yang enggak senang dengan pengajian, yang nggak senang dengan kegiatan di masjid, bikin capek-capek repot-repot apa itu mah misalkan duit masjid baik guringan, awas kita mati aja sih ndak ya, hati-hati. Allah menolak bencana dari umatku dengan orang yang mengeluarkan zakat. Bila orang tuh mengeluarkan zakat, terhindar dia dari bala bencana. Dari orang yang tidak mengeluarkan zakat, dan seandainya mereka berkumpul untuk meninggalkan zakat, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang mereka sekejap mata pun. Nauzubillah. Ya. Jadi kita supaya sadar yang namanya zakat itu nilai pahalanya untuk kita. Karena masih banyak umat Islam yang masih enggan berzakat padahal dia mampu. Coba kalau umat Islam ini zakat benar-benar tepat sasaran, penggunaannya betul-betul, insya Allah angka kemiskinan di wadah kita Indonesia agak berkurang Pak, asal bujur-bujur digunakan ya. Jadi badan amil dan sebagainya betul-betul digunakan ya, walaupun sekarang sudah cuman masih kurang maksimal. Contoh, masih banyak lagi anak-anak yang putus sekolah. Itu kan pemerintah, iya. Tapi paling tidak ada juga itu hak dari orang-orang yang menuntut ilmu. Di pesantren-pesantren itu banyak juga. Kadang-kadang mereka mau ngurus karena enggak surat menyuratnya maklum swasta, maklum tidak ada ijazah, maklum macam-macam. Jadi susah. Sementara kalau kita ngurus beasiswa kan harus ada kelengkapan ini, kelengkapan ini, kelengkapan ini. Nah, kalau seandainya dari badan amil, yang penting ini santri, walaupun tidak punya ijazah kayak apa, kayak hanya sekedar surat dari pondok bahwa dia memang santri di sini dan tidak mampu, tidak masalah dari badan amil mengeluarkan. Ya, kalau ke pemerintah kan harus resmi, bagus juga. Ya, memang pemerintah tidak sembarangan juga mengeluarkan uang. Nah, ini kepedulian yang demikian ini yang agak susah, belum terlaksana dengan baik ya. Belum, sudah ada, cuman belum banyak begitu. Nah, dan Allah menolak bencana dari umatku dengan orang yang berpuasa, dari orang yang tidak berpuasa. Dan seandainya mereka berkumpul untuk meninggalkan puasa, niscaya Allah tidak akan memandang mereka sekejap mata pun. Nah, jadi orang berpuasa, adalah guru di sekitar kita orang yang ada puasa banyak.
ya belum sadar. Nanti mudahan kita panjang umur bertemu Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Enggak terasa ya, malam Senin depan sudah 1 Rajab ya, enggak terasa. Waktu cepat Bu, putar enggak terasa. Subuh Selasa, berapa kali subuh Selasa lagi apa Ramadan. Ada kerasaan umur kita, nggak ada kerasaan habis, namanya habis sia-sia, nauzubillah. Nggak terasa ini jam 6:30, 8, 9, 12 nggak terasa, asar, maghrib pulang. Nah, jadi kalau kita tidak banyak berbuat, kita yang rugi ya, kita yang rugi. Maka dari itu harus semangat dalam beribadah, semangat dalam segala sesuatu. Apa aja, walau kita maaf sakit apa, paksa aja Bu. Paksakan apa ya, di rumah ya sakit juga baik bawa ke masjid, siapa tahu ampih. Di rumah ya sakit juga bawa ke majelis, siapa tahu ampih. Di rumah ya sakit juga bawa ke majelis burdah ke apa, seperti hari ini kan, hari ini hadrah besaudan namanya. Nah bawa ke majelis, ayo ja bahunjur kasidin betalimpoh, wah tahu betalimpoh lah, tidak apa-apa. Yang penting badan kita ini bawa beribadah walaupun sakit-sakitan, tidak apa-apa ya. Ayahanda kita walaupun di kursi, paksa aja ke masjid, tidak apa-apa. Mati di masjid, alhamdulillah. Orang kita mati juga kok ya, daripada mati di jalanan. Iya, bawa ke masjid, bawa ke majelis. Jangan biar di Hadramaut lah, mau sudah pengajian tuh bilang berjalan pelan. Artinya orang ini kada sehat kan, tetap dipaksakan. Kenapa? Orang bercita-cita mati dalam keadaan bagus ya, tempatnya bagus. Kita tuh yang kita harapkan meninggal tuh 1, tempatnya bagus. 2, mudahan kita ingat ya, umpama toh tempatnya kada baik, mudahan ingat juga. Ini tempatnya bagus, seperti saya punya murid kemarin, ba'da maghrib sembahyang ba'diyah, rakaat pertama masih bisa, rakaat kedua di sujud pertama, jadi habis masih sujud maghrib tuh lah, orang mulai kumpulan kan pengajian. Jadi ustadz ini loh, itu bapak tuh kok belum bangun, asik-asik ceritanya sudah hampir pada isya kok belum bangun. Wa ilaihi rajiun, masya Allah nyamannya ya, meninggal pada sujud pertama rakaat kedua, posisi sujud maghriban bareng beimbai wirid apa beimbai, habis itu kan ba'diyah. Habis ba'diyah kan orang berkumpul kayak gipian dah pengajian ustadz nih, si bapak tuh di ujung situ, jamaah saya juga sampai, tapi yang pengajian waktu itu bukan ulun ya, kayak kini yang berganti-ganti, terus pergi berceramah. Loh, kenapa bapak itu kan tidak bangun-bangun mulai hampir isya sudah, coba deh meninggal, masya Allah. Nah nyamannya meninggal kayak itu. Paling kada tempatnya dulu bagus, di mana? Di masjid. Tempat yang paling kada bagus apa? Tempat yang paling kada bagus apa? Pasar awan WC di hadis tuh. Amun kape pang guru apa sih ini ngarannya nih, nang tahiring itu apa katanya? Punya tak ya sudah nang, apalagi di Silesius nih. Tahu Silesius Bu? Oh tahu jadi Bu. Ladies and gentlemen. Jadi makanya kita apa aja ibadah istiqomah ya, majelisan kah, apalagi sudah kita umur 50-an 60-an apa juga dicari dah ya. Mulai 40 tuh atur sudah diri kita ini, ayo aja mungkin umur 25 dulu kesana kemari macam-macam kelakuan. 40 bayi ingat sudah, apalagi 50, apalagi 60, bah 70 Pak. Nah 70 tuh parah bener itu ini aja lagi. Tapi ada jonang 80 sehat ya. Nah, kemarin saya tanya berapa kayak itu umur 83, wah masih mantap ya, masya Allah. Apa amalannya kayak sebutnya nggak sehatnya tanya. Mudahan beratan panjang umur, sehat walafiat zahiran wa batinan.
mudahan anak cucu kita beriman soleh solehah dan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat, dan kalau memang sudah waktunya nanti mudah-mudahan husnul khatimah ala hadiniya wa ala niyatin soleh ala hadratin nabi al-fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya Karim, wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Rahman Rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqina fid din wa 'allimna rushda, rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.